Yesus Kristus. Shalom. 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 Salam sehat. Ya, sungguh luar biasa kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Selama kurang lebih 6 bulan kita tidak berjumpa, bersekutu di dalam gedung gereja ini. Karena tentunya sebagai orang percaya kita harus taat asas, taat peraturan apa yang ada dan dikatakan oleh pemerintah. Tapi oleh karena kuat kuasa Roh Kudus, kita ada lagi di minggu kedua bulan Oktober, namun minggu pertama di dalam perjumpaan kita untuk ada dan bersekutu di dalam gedung gereja ini. Selama 6 bulan kurang lebih banyak orang bertanya-tanya, Ibu, Bapak Pendeta, Majelis, kapan ketong bisa gereja? Masa orang bisa pergi pasar, masa orang bisa pergi kantor, ketong saya bisa pergi gereja? Banyak protes-protesan masuk, banyak pendapat-pendapat yang masuk. Tetapi sebagai orang-orang percaya yang juga turut ada dan mempercayakan kehidupan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang juga memilih pemerintah sebagai wakilnya di dunia ini, juga ada, dan kita sebagai lembaga melihat aturan-aturan yang ada dan ditetapkan oleh pemerintah. Dan apa yang Bapak Ibu keluhkan selama kurang lebih 6 bulan, maka Roh Kudus pada waktunya menjawab bahwa hari ini kalian masuk di dalam gedung gereja. Amin. Dan seterusnya akan masuk dalam gedung gereja, dan gedung gereja ini adalah merupakan persekutuan untuk bersaksi, persekutuan untuk melayani, di mana kita harus ada sebagai orang-orang percaya. Karena sebagai orang-orang percaya yang terhisap dalam satu persekutuan yang dikatakan gereja atau jemaat, ketika kita merenung, melihat sejarah pertumbuhan dan perkembangan gereja, maka kita akan menemui setiap fakta bahwa gereja ini baik secara organisasi maupun secara personil, kehidupan kita sebagai gereja, tubuh Tuhan Yesus Kristus, bait Allah yang hidup, akan senantiasa mendapat tantangan, mendapat cobaan, mendapat ancaman di dalam kehidupan. Mulai dari gereja mula-mula hingga pada saat ini, tantangan-tantangan itu ada sesuai dengan zamannya. Dan kita tentunya menyadari itu, termasuk gereja Protestan Maluku hingga usianya yang sekarang tidak luput dari tantangan. Namun kita juga melihat fakta bahwa walaupun begitu banyak tantangan, prediksi-prediksi bahwa gereja akan mati, gereja akan tutup, lonceng di Maluku tidak akan berbunyi lagi, hingga saat ini lonceng gereja tetap berbunyi. Semakin dibabat, semakin merambat. Itulah slogan hidup orang-orang yang ada dan mempercayakan hidup dan kehidupannya kepada Yesus Kristus dalam kekuatan Roh Kudus. Dalam bacaan kita ini dikisahkan seorang rasul yang sangat-sangat berani mengambil resiko di dalam pelayanannya. Slogan hidupnya ada di dalam Filipi 1 ayat 21, dia katakan begini: karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, banyak orang iku-iku. Slogan hidupku adalah karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi apakah betul ia melakukan seperti apa yang ada dan dilakukan oleh seorang yang gagah berani, yang tidak takut apapun, yang bernama Rasul Paulus? Tidak ada orang percaya yang tidak mengenalnya. Karena darinya lah pekabaran Injil ini terus menyebar. Banyak orang percaya
Ketika ada di dalam keadaan aman-aman saja, ia mampu berteriak, ia mampu mengatakan bahwa saya ini orang Kristen, Yesus Kristus adalah juru selamat, percaya kebangkitan orang mati, bahwa Yesus adalah jalan satu-satunya. Namun ketika posisinya terancam, kepentingannya tidak terakomodir oleh karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Suaranya yang lantang mulai ada dan membisu 1000 bahasa. Ia berpikir bahwa ketika ia ada dan melakukan ini, ia tidak mendapat apa-apa dan nantinya dia bukan siapa-siapa. Banyak juga orang melakukan kesaksian bukan agar nama Tuhan Yesus Kristus yang dikenal lebih besar, dipuja, dimuliakan, disembah, diagungkan. Tetapi mereka melakukan kesaksian justru mengarah kepada kesombongan dirinya, mentuhankan dirinya, mengalahkan dirinya, dan menginginkan bahwa di dalam pelayanan itu dirinya lah yang dipuji, dirinya ialah yang dilihat, dipandang. Oh betul, kalau bukan dia maka ini tidak akan jadi. Dia itu boleh. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus dalam tindakannya memberikan kita pembelajaran. Bagaimana sebenarnya tipsnya? Bagaimana sebenarnya yang dilakukan oleh Rasul Paulus sehingga mulai dari nol ia memberitakan pekabaran Injil itu di mana-mana. Ia mendapat tantangan bukan daripada orang-orang yang tidak segolongan dengan dia, tetapi juga dia mendapat tantangan dari dalam, yaitu para rasul-rasul. Tetapi ia tidak takut. Ia tidak gentar. Ia tidak mundur. Dia bukan termasuk 12 rasul yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kerasulannya pun pernah ada dan disangsikan. Tetapi ia tidak memusingkan hal itu. Ia tidak mau melihat hal itu yang terpenting di dalam kehidupannya, bahwa ia ada. Ia melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang percaya, sebagai orang yang telah diselamatkan, sebagai orang bertobat dari Saulus menjadi Paulus, menyatakan bahwa Yesus Kristus sungguh juru selamat dunia, Yesus Kristus sungguh bangkit dan dia adalah Tuhan. Ia terus mewartakan itu tanpa rasa takut. Dan itu tidak terputus sampai sekarang, sehingga gumulan kita pada saat ini bahwa jangan sampai pemberitaan Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat dunia ini, oleh karena kematian dan kebangkitannya kita pun akan mendapat kebangkitan yang kekal, kehidupan yang kekal, terputus pada generasi Anda. Jangan sampai anak-anak Anda, jangan sampai cucu-cucu Anda, jangan sampai cece-cece Anda, jangan sampai cicit-cicit Anda tidak mengenal lagi siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Tidak mengetahui lagi ajaran-ajaran Tuhan Yesus Kristus yang benar, karena Anda sekalian ini yang mengaburkannya karena kepentingan Anda. Karena gereja yang sesungguhnya adalah gereja yang bersaksi, gereja yang harus memberitakan Injil, karena pemberitaan Injil adalah sesungguhnya nafas dari gereja itu. Ketika gereja itu berhenti untuk memberitakan Injil keselamatan Tuhan Yesus Kristus, maka sesungguhnya pada saat itu gereja itu sudah mati. Gereja harus terus harus bergerak. Gereja harus bertumbuh. Dan gereja harus mendasarkan pemberitaannya dengan kebenaran Injil Allah. Sekali lagi saya katakan bahwa Paulus tidak pernah takut dan gentar. Ia tidak pernah takut menghadapi tantangan apa saja.
Ya, kalau Bapak Ibu pernah membaca pasal-pasal sebelumnya atau surat-surat Paulus sebelumnya, Rasul Paulus ini orangnya sungguh terbuka. Di dalam pelayanan dia terbuka, dia senantiasa curhat kepada orang-orang, kepada anak-anak saraninya. Ia senantiasa ada dan memberikan pengharapan, ia senantiasa berbagi suka dan duka kepada siapapun juga. Ia tidak ada dan menyembunyikan akan kelemahannya. Dia berterus terang, dia sakit di penjara. Dia berterus terang di Filipi itu dipenjarakan sampai ia disiksa dan sakit dan hampir saja mati. Lalu di Efesus dia mendapat ancaman pembunuhan. Ia menceritakan semua kepada orang-orang percaya keadaannya, supaya orang-orang percaya itu mengetahui sesungguhnya bahwa Rasul Paulus ini adalah manusia biasa yang juga sakit ketika dipukul, sakit hati ketika dihina, dicerca dan dimaki. Namun sungguh ada dan mampu untuk mengatasi segala sesuatu. Di dalam kisah pembacaan ini juga saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mulai dari pasal 22 ayat 30 hingga pasal 23 ayat 11, di situ diceritakan dengan sangat jelas apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Dihadapkan pada mahkamah agama. Lalu kemudian dia dituduhkan yang tidak-tidak. Dia tidak gentar. Ia tidak takut ketika ia harus berhadapan dengan golongan-golongan Farisi, ketika ia harus berhadapan dengan golongan-golongan Saduki. Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang menguasai Taurat, orang yang menguasai agama-agama, orang yang pintar, orang yang hebat. Tapi sekali lagi saya mau katakan, bukan Rasul Paulus kalau ia tidak mampu untuk menghadapi tantangan-tantangan semacam itu. Kenapa ia mampu menghadapi tantangan demikian? Yang pertama kita bisa lihat, dia mengatakan bahwa ia ada di dalam kemurnian pengajarannya. Ia ada bukan untuk memperjuangkan egonya. Ia ada bukan untuk memperjuangkan kepentingan pribadinya. Ia ada justru untuk menyatakan kebenaran tentang Yesus Kristus. Yang pada waktu itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, cuma murid-murid saja yang ada dan yang mempercayai. Itu juga ada murid-murid yang tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Lalu bagaimana untuk ada memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang sudah memiliki kepercayaan berbeda, yang sudah berakar sejak ia dalam kandungan, ia ada dan tumbuh. Orang-orang Yahudi melakukan ulangan yang dikatakan tadi, bila engkau tidur, duduk, berdiri, berjalan, engkau harus menceritakan kuasa kasih Allah dalam kehidupan anak-anakmu. Dan itu yang terjadi pada orang Farisi dan itu terjadi pada orang Saduki. Lalu bagaimana ada ajaran baru yang Paulus ada dan nyatakan? Ia menyatakan kemurnian, ia menyatakan ketulusan hatinya sebagai orang yang telah ditebus. Tidak sama kebanyakan dengan orang-orang lain. Seperti peduli dengan persekutuan gereja, seperti peduli dengan pelayanan gereja, tapi ternyata ada udang di balik batu. Ya. Ini sering kita lihat ketika ini sekarang sunyi-sunyi saja. Tetapi sedikit lagi ada pilkada. Ada pemilihan gubernur, ada pemilihan anggota dewan, ada pemilihan wali kota. Tingkat 1, tingkat 2. Nanti pemilihan anggota dewan. Itu berbondong-bondong masuk. Pergi di ketua majelis jemaat seluruh GPM ini. Untuk bilang, Pak Pendeta, apa yang kita bisa membantu?
Semen kah, kursi kah, sound system kah, bilang saja. Manis lawang. Sekarang ada yang bilang di anggota jemaat, di sektor-sektor biasanya ini juga ada. Pelwata, laki-laki ada. Laki-laki mau bikin apa? Ketong kasih. Ada sekarang yang tukang-tukang ojek datang, ada uang, ketong kasih. Ada ini, tidak ada kan? Belum, nanti baru panen. Banyak orang ada dan bersembunyi di balik pelayanan untuk ada dan menggolkan keinginannya. Untuk ada dan melakukan praktek-praktek yang Tuhan tidak suka dalam pelayanan. Rasul Paulus tidak. Ia melakukan kemurnian hati sehingga ia membangun jemaat itu, terbangun jemaat itu terbentuk dan hingga ke Asia Kecil. Tetapi kalau orang yang ada di dalam pelayanan, dalam kepentingan, tendensi ada udang di balik batu, maka ia tidak akan membangun jemaat itu. Jangankan jemaat, sektor unit, kalau ada orang-orang yang tendensinya kuat untuk dijadikan sebagai figur, dia harus diakui, dia harus didengar, dia harus dituruti, maka tidak sampai 1, 2, 3 persekutuan jemaat ini akan hancur, terporak-poranda, terbagi-bagi. Rasul Paulus dengan tegas ada dan mengatakan kebenaran. Ia mengatakan benar itu benar dan salah itu salah. Dia tidak pernah gentar, dia tidak pernah takut. Ia tidak pernah lari daripada masalah. Ia tidak takut mati. Ketika ia ada di dalam kebenaran untuk membela Injil itu, ia sungguh-sungguh ada dan maju. Integritas dirinya paling kuat. Ia senantiasa bersaksi dalam kebenaran kehidupannya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sikapnya itu ditunjukkan kepada Ananias. Ia menantang Ananias yang melakukan hal ketidakwajaran kepadanya. Ia mengatakan bahwa Ananias sudah melakukan pelanggaran hukum Taurat. Aturan hukum Taurat yang sesungguhnya ketika Ananias dikatakan bahwa kepala mahkamah agama, ia harus tahu bagaimana harus berlaku kepada orang-orang yang dituduhkan. Rasul Paulus adalah orang Farisi yang sangat tahu, dia adalah murid Gamaliel yang sangat cerdas. Ia sungguh tahu hukum Taurat dan bagaimana cara melakukan hukum Taurat itu sudah di luar kepalanya. Sehingga ia mengatakan kepada Ananias, kamu berbuat salah. Kamu tidak melakukan hukum Taurat. Karena sesungguhnya tata cara hukum Taurat tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada orang sebelum dia dihakimi, diadili. Terbukti dulu dia salah, baru boleh dijatuhi hukuman. Ketika ia benar, baru ia harus dilepaskan. Tetapi di sini Ananias menyuruh orang menampar Paulus. Paulus tidak terima itu. Paulus tidak mau itu. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ajarannya Paulus apa dengan Tuhan Yesus Kristus bahwa jangan membalas kejahatan dan kejahatan. Tetapi untuk membela diri ini bukan kejahatan, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini biasa kita salah artikan di dalam kehidupan keberimanan kita. Biasa orang Kristen banyak sudah, katong orang Kristen itu kasih, harus lemah lembut. Kalau ada orang kata-kata katong, kalau tampar pipi kiri kasih pipi kanan, talang saja. Tidak begitu caranya. Untuk menyatakan kebenaran kita harus tegas. Paulus dan Tuhan Yesus sama. Ketika ia dituduh dengan hal-hal yang ia tidak lakukan, ia ada dan membalas tuduhan itu dan membela dirinya. Ia akan mengatakan bahwa tidak demikian, harus begini.
Dan itu harus kita lakukan di dalam kehidupan kita ketika kita dituduhkan hal-hal yang tidak daripada orang-orang yang tidak mengerti tentang iman kita. Kepada Tuhan Yesus Kristus kita harus ada dan membantahnya kita harus ada dan menjelaskan. Tetapi bagaimana menjelaskan? Baca firman Tuhan saja jarang. Ya. Sehingga Paulus di sini melihat peluang. Paulus mengambil prinsip kecerdikan seperti licik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dia tidak lari masalah dan tidak ada untuk memanfaatkan situasi. Tetapi fakta, ia mengatakan saya ini orang Farisi. Ya, dia menggugah kelompok Farisi, menggugah simpati orang-orang Farisi. Saya memberitakan kebangkitan orang mati. Yang mana aliran Farisi ini, golongan Farisi ini mempercayai kebangkitan orang mati. Sementara aliran Saduki ini tidak mempercayai kebangkitan orang mati. Melalui keterangan Paulus itu, melalui penjelasan Paulus itu kenapa dia diseret oleh Mahkamah Agama yang terdiri dari dua golongan ini, maka terpecahlah golongan itu. Yang tadinya ramai-ramai mau menghakimi Tuhan, menghakimi Rasul Paulus, kini mereka terpecah. Farisi membela Rasul Paulus, Saduki tetap untuk menjatuhkan hukuman kepada Rasul Paulus. Ada pro dan kontra antara Saduki dan Farisi. Dan golongan ini sama-sama kuat, golongan ini sama-sama besar pada waktu itu. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika ada dan pro dan kontra itu akan menimbulkan pertikaian besar. Untuk itu Rasul Paulus selamat, dia diambil dan diamankan oleh kepala pasukan kembali ke barak di mana dia harus ada dan aman. Tips yang kedua Rasul Paulus di sini adalah ia mengandalkan Roh Kudus untuk bekerja di dalam dirinya. Walaupun orang mengatakan dia cerdas, walaupun orang mengatakan ia berani, tetapi ia tidak senantiasa mengandalkan kecerdasan dan keberaniannya. Ia sungguh-sungguh yakin dan percaya bahwa kecerdasan dan keberanian yang ia miliki itu bukan timbul dengan sendirinya, tetapi oleh karena kuat kuasa Roh Kudus yang ada beserta dengan mereka. Dengannya untuk bersaksi. Kuat kuasa Roh Kudus yang senantiasa menuntun pikirannya sehingga apa yang ia harus lakukan, apa yang ia harus bicarakan, apa yang ia harus putuskan itu sesuai dengan kuat kuasa Roh Kudus. Sehingga melalui bibir mulutnya banyak orang yang percaya dan bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Roh Kudus, Roh penuntun, Roh pembaru, Roh pemelihara, Roh pelindung, itu bersama-sama dengan Yesus. Ketika ia harus mati karena kebenaran di dalam Kristus, itulah adalah kehormatan dan kemuliaan yang terbesar yang dirasakan oleh Rasul Paulus di dalam dirinya. Pada saat ini Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang banyak mati karena egoisnya, orang banyak mati karena keinginannya, bukan karena kebenaran, tetapi justru karena kesalahannya. Melalui firman Tuhan ini jemaat, pengalaman dan kesaksian Rasul Paulus mengingatkan kita sebagai orang percaya untuk tidak takut dalam melakukan apapun juga. Di dalam melakukan kebenaran. Tema kita di minggu ini adalah Roh Kudus menuntun gereja untuk bersaksi. Tema ini dan firman Tuhan ini mau memberikan kita kekuatan, mau memberikan kita semangat bahwa sebagai orang percaya yang mengandalkan Tuhan Yesus Kristus, kamu tidak berjalan sendiri. Rintihanmu, doamu, harapanmu itu ada
dan didengarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi bukan kehendakmu yang jadi, namun kehendaknya yang jadi. Bukan waktumu yang dipakai, tetapi waktunya yang dipakai, dan pada waktunya adalah indah. Amin. Dan sungguh waktunya hari ini adalah indah, kita berkumpul kembali memuji dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang tadinya lihat burung ini di televisi saja, sekarang burung ini ya Anda lihat secara nyata. Burung merpati tetap burung merpati, ya. Dia tidak berubah untuk ada dan memberitakan firman Tuhan. Termasuk ancaman COVID-19. Bencana alam, tantangan hidup dalam rumah tangga, perekonomian keluarga, kita jangan takut menghadapinya. Tetapi anggota jemaat juga harus ada di dalam ketaatan pada tuntunan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus menghendaki kita taat dulu. Ketika kita taat, Ia akan tuntun. Jemaat, ketika kita taat, bilang pakai masker, cuci tangan, ya, jaga jarak untuk masuk ibadah, pulang-pulang langsung pulang di rumah, jangan pardidu dulu pi pasar lagi. Nanti orang bilang kata, pulang gereja itulah dapat COVID kasih, maka tutuplah gereja kita. Tetapi sesuai dengan prosedur, petugas COVID sukarelawan gereja sudah ada, bilang mari cuci tangan, lewat ini, ikut panah, ikut jarak, ikut, pasti Anda akan selamat. Pasti Anda akan tidak terpapar dengan COVID. Meningkatkan imun tubuh dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Dengan pengharapan kepada Tuhan, imun tubuh kita tidak akan turun. Tetapi kalau kita selalu gelisah, kita selalu resah, maka tidur tidak cukup, makan tidak suka, maka imun tubuh akan turun, lalu kita akan terpapar yang namanya COVID. Begitu juga di dalam selama berkendara, ketika taat asas di dalam berlalu lintas, pakai helm, pakai masker, lampu merah jangan jalan, kecepatan jangan melebihi apa yang ditentukan, pasti kita selamat. Begitu juga keselamatan, penuntunan Tuhan dalam bekerja. Ikuti aturan disiplin. Masuk bekerja, tunjukkan kinerja Anda, jangan korupsi, pasti tidak akan dipecat. Begitu juga di dalam kehidupan rumah tangga. Jangan KDRT. Sebagai suami lakukan tugasmu sebagai suami, ya. Sebagai istri lakukan tugasmu sebagai istri. Jangan tak bola balik. Lalu sebagai ayah lakukan tugasmu sebagai ayah, sebagai anak lakukan tugasmu sebagai anak, jangan tak bola balik. Sekarang ini banyak tak bola balik. Anak-anak perintah orang tua, ya. Bukan lagi orang tua perintah anak-anak, anak-anak atur orang tua, bukan lagi orang tua atur anak-anak, maka masa depan anak-anak yang demikian akan hancur. Ya. Dalam perekonomian keluarga, kalau Tuhan bilang jangan judi, jangan mengingini barang sesamamu, ya, istrinya, ya, satu istri saja setengah mati biayai, apalagi 2 istri atau 3 istri. Betulkah sayang ibu-ibu? Beta yang tanya bapak-bapak karena pasti bapak-bapak komplain. Sehingga apa yang kita gubuli, apa yang kita harapkan, apa yang kita dambakan di dalam kehidupan berimankan kepada Tuhan Yesus Kristus sungguh-sungguh nyata. Sehingga jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita ada dan bersaksi terus. Kita ada dan menyatakan kebenaran itu dalam kata dan perbuatan kita. Jangan takut untuk menyatakan salah itu salah dan benar itu benar. Tuhan Yesus dalam kuat kuasa Roh Kudus menuntunmu sepanjang saat. Haleluya. Amin. Kita ada dalam saat teduh.